Ya pemirsa dan Nata, ini di era digital yang serba cepat ini ada salah satu fenomena yang muncul, yaitu gig economy. Bahkan konsep ini menawarkan cara bekerja yang lebih fleksibel dan memberikan peluang yang luas. Dan berikut informasinya terkait dengan ekonomi gig tersebut. Di era digital yang serba cepat seperti saat ini, cara kita bekerja juga mengalami perubahan yang drastis. Salah satu fenomena yang muncul yaitu gig economy, yang merupakan konsep yang menawarkan kebebasan, fleksibilitas, dan juga peluang yang luas. Gig economy adalah sistem ekonomi di mana pekerjaan dilakukan secara sementara atau berbasis proyek. Bayangkan seorang desainer grafis yang bekerja untuk klien di New York sambil duduk di kafe di Jakarta. Atau seorang pengemudi ride sharing yang menentukan jam kerjanya sendiri. Semua ini dimungkinkan oleh teknologi, terutama melalui platform digital. Konsep ini memberikan kebebasan bagi pekerja untuk memilih kapan, di mana, dan bagaimana mereka bekerja. Fenomena gig economy semakin populer di kalangan generasi Z. Generasi ini dikenal dengan preferensinya terhadap fleksibilitas kerja dan kebebasan dalam memilih proyek. Sehingga banyak yang tertarik untuk terlibat dalam pekerjaan berbasis proyek atau sementara. Di Indonesia, jumlah pekerja dalam gig economy terus mengalami peningkatan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2023, terdapat sekitar 46,47 juta pekerja lepas di Indonesia yang mencakup 32% dari total angkatan kerja. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana terdapat 34 juta pekerja lepas atau sekitar 24% dari angkatan kerja. Namun, di balik fleksibilitas ini terdapat berbagai isu yang mempengaruhi masyarakat dan ekonomi. Bagi sebagian orang, gig ekonomi adalah peluang emas. Fleksibilitas waktu memungkinkan pekerja untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional mereka. Pekerjaan ini juga memberikan akses ke pasar global. Tidak hanya itu, gig ekonomi juga memberikan kesempatan kepada kelompok yang sulit masuk ke pasar kerja tradisional, seperti ibu rumah tangga yang ingin tetap produktif, mahasiswa yang membutuhkan penghasilan tambahan, atau bahkan individu dengan keterbatasan fisik. Semenjak menjadi freelance, waktu kerja saya menjadi lebih fleksibel. Apalagi saya sudah berkeluarga, sangat membantu saya. Untuk ibu-ibu seperti saya ini, untuk mendapatkan penghasilan bahkan hanya dari rumah. Saya juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi ke kantor. Menurut saya, bekerja menjadi freelance adalah pilihan yang tepat saat ini. Jadi saya nyaman dengan pekerjaan saya tanpa harus ada tekanan dari siapa. Namun, di balik kebebasan tersebut, gig economy memiliki sisi lain yang cukup menantang. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakstabilan penghasilan. Tanpa kontrak yang panjang, pekerja gig ekonomi tidak akan tahu kapan proyek selanjutnya akan datang. Di samping itu, pekerja gig seringkali tidak memiliki akses ke jaminan sosial. Tidak ada asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau perlindungan kerja seperti yang dimiliki karyawan tetap. Persaingan di platform digital juga sangat ketat. Dengan ribuan pekerja yang menawarkan jasa serupa, harga seringkali ditekan hingga batas minimum. Hasilnya, banyak pekerja gig yang bekerja keras namun tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding. Selain itu, pekerja gig juga sangat bergantung pada algoritma platform digital. Perubahan kecil pada sistem platform dapat berdampak besar pada pendapatan mereka. Secara umum, saya melihat fenomena gig ekonomi atau pekerja-pekerja freelance ini sebuah peluang ya, untuk memberikan kesempatan dunia kerja yang lebih mudah dan fleksibel. Saya juga merasakan manfaat dari pekerja-pekerja freelance ini seperti ojek online, delivery makanan, dan sebagainya.
Dan untuk bisnis saya juga, saya merasakan manfaatnya. Seperti saya mudah mencari tenaga kerja yang freelance untuk marketing media sosial, untuk desain grafis dan sebagainya. Secara luas, gig ekonomi telah membawa dampak besar pada masyarakat dan ekonomi. Lalu, apa yang akan terjadi dengan gig ekonomi di masa depan? Dengan kemajuan teknologi, peluang di sektor ini akan terus tumbuh. Pekerjaan baru yang berbasis AI dan otomatisasi diprediksi akan muncul, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi pekerja lepas. Dan bagaimana kita sebagai masyarakat dapat memanfaatkan peluang ini? Berikut tips yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah tingkatkan keterampilan digital. Ikuti pelatihan atau kursus online untuk memperdalam keahlian relevan dengan dunia kerja berbasis platform. Yang kedua, bangun portofolio yang kuat. Tunjukkan kemampuan Anda melalui platform seperti LinkedIn, Behance, atau situs pekerja lepas untuk menarik perhatian klien potensial. Yang ketiga, atur keuangan dengan bijak. Karena penghasilan pekerja gig bisa fluktuatif, penting untuk menyisihkan dana darurat dan merencanakan pengeluaran dengan hati-hati. Dan yang terakhir, manfaatkan peluang edukasi dan perlindungan sosial. Pastikan Anda terdaftar di program jaminan sosial seperti BPJS untuk melindungi diri dan resiko keuangan. Dengan persiapan yang tepat, gig ekonomi dapat menjadi peluang besar. Bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk berkembang di era ekonomi digital. Meskipun keberlanjutan gig ekonomi membutuhkan pendekatan yang seimbang, regulasi yang adil, perlindungan sosial, dan edukasi digital adalah kunci untuk memastikan sistem ini menguntungkan semua pihak, baik pekerja, perusahaan, maupun pemerintah. Gig ekonomi merupakan cerminan dari dinamika zaman yang serba cepat seperti saat ini. Ia menawarkan kebebasan dan juga fleksibilitas. Namun, kita juga tetap harus beradaptasi dan juga mencari solusi atas tantangan yang ada. Saya Vina Munawar, sampai jumpa.